Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini ya kan kita akan belajar membuat REST API sederhana menggunakan salah satu framework dari Node.js, yaitu adalah Happy.js. Oke, ini aku melanjutkan yang kemarin yang belum sempat selesai, tapi ini aku ulang dari awal. Dari kita akan menginstal Node.js dulu, kemudian kita buat projectnya, kemudian membuat algoritmanya dan lain-lain. Ya, pertama-tama buka dulu web browser kalian. Ya kan, pertama kita install Node.js terlebih dahulu. Silahkan search aja Node.js di Google, habis itu klik download, ya kan. Nah, ketika kalau kalian pakai laptop Windows, ya kan, ya udah langsung ini biar Windows saja. Tapi kalau laptop kalian pakai MacBook, nah nanti bisa diganti MacBook, atau kalau pakai Linux bisa ganti Linux, seperti itu. Kemudian kalau pakai Windows ini silahkan diklik install. Nah, kalau udah selesai diklik aja install, kemudian di next terus aja, nggak usah di karena ini aku udah pernah install, ya kan, kemudian diklik next terus. Oh ya, ada catatan di mana kalian jangan mengubah letak direktorinya, karena nanti harus setting environment terlebih dahulu kan. Mending nggak perlu kalian ubah, takutnya nanti nggak kebaca juga, ya kan. Jadi biar nggak ribet nantinya. Kalau udah, klik finish. Setelah itu kita akan masuk CMD dulu buat ngecek apakah versi Node.js nya sudah berhasil kita install atau belum. Nah, kalau udah ada jawaban v berapa, entah v24, v22, yang penting balasannya ada v, ya kan, artinya version. Nah, itu berarti kalian sudah berhasil menginstal Node.js gitu, teman-teman. Habis itu langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah folder terlebih dahulu, ya kan. Masuk ke penyimpanan kalian, entah kalian mau di C, D maupun E dan lain-lain. Silahkan buat folder, entah kalian mau letakkan di mana, ya kan. Buat folder namanya toko API ini deh. Udah, kalau udah, ya kan, ingat letaknya di mana. Kalau aku letakin di D biar gampang aksesnya. Kemudian kalian buka Visual Studio Code-nya, ya, kemudian silahkan open project, ya kan, atau open folder kalian tadi letaknya mana. Kalau aku tadi di D, bebas nih mau kalian letak di mana, penting yang folder yang sudah kalian buat tadi diklik aja, ya kan. Udah kalian klik, ya kan, toko API ini silahkan di select folder. Nah, kalau udah, langkah pertama kalian buka terminal. Di atas ada menu terminal, diklik new terminal. Setelah itu untuk cara membuat project Node.js nya, ya kan, silahkan klik ketik npm main y. Nah, kalian ini akan sudah berhasil membuat sebuah project dari Node.js sendiri. Jadi kalian sudah punya persiapan buat nanti API-nya. Kemudian silahkan buat folder bernama src, ya kan, artinya source. Nah, kalau udah, buat satu file lagi bernama server.js. Ini untuk menginisiasi atau menyeting server kita nantinya. Untuk kodenya silahkan kita akan pergi ke website, ya kan, cari yang namanya Happy.js. Nah, masuk ke Happy.js, kemudian get started with API. Nah, kita masuk ke dokumentasi Happy.js. Nah, di sini ini kan ada cara installing Happy.js nya, ya kan. Nah, kita sudah buat projectnya. Nah, sekarang kita tinggal install Happy.js nya. Ini npm install @happy/happy. Nah, masukin ke sini, ke terminalnya di bawah nih. Kemudian npm, pokoknya sampai tulisannya benar. Kalau udah di enter, tunggu dulu sampai instalasinya selesai. Nah, jika sudah, ya kan, balik lagi ke Happy.js. Nah, ini ada tutorial kalau kalian ingin mempelajari sendiri secara lanjut, ya kan. Ini dokumentasi dari penggunaan Happy.js atau API.
Ini sudah lengkap di sini, bisa kalian baca, mungkin baca sendiri. Ini untuk cara buat servernya ya kan. Silahkan copy aja di ini ya kan, di Ctrl C, kemudian dipastein di file server.js tadi. Kemudian kalau udah di save aja, di save ya kan, di save kalau udah. Nah sekarang untuk uji cobanya masuk ke package.json dulu. Nah kita akan membuat script baru untuk jalanin sebuah server.js nya. Jadi biar kita jalanin dari file server.js nya, kita namain start, kemudian titik 2, ketik titik 2, habis itu ketik node titik slash src slash server.js. Nah ini adalah letak dari direktorinya si src ini. Titik ini artinya ini dia sedang berada di home nya, kemudian slash masuk ke src, kemudian panggil server.js. Nah kalau udah ini silahkan ketik aja. Untuk jalannya adalah npm run start. npm run itu untuk jalanin apa? Nah start ini untuk jalanin si Node.js nya atau server dari kitanya. Nah kalau udah, kita bisa cek ya kan, ini bisa klik aja, diklik, atau ini localhost 3000 ya kan. Nah ini kita sudah berhasil membuat sebuah server setnya kita sendiri atau backendnya. Cuman ini kan masih belum, requestnya masih 404. Nah kita akan membuat sebuah rootnya dan handlingnya. Nah untuk caranya, caranya adalah pertama kita membuat namanya adalah routes.js ya kan. Nah di sini kita akan mengimpor modular dari rootnya tersebut. Kita membuat sebuah variabel bernama accounts, kemudian routes sama dengan require, kemudian slash routes. Nah ini artinya dia kan masih di dalam satu direktori yang sama ya kan, di src, jadi tinggal di titik slash routes ya kan. Nah kalau udah di save, nah oh ya satu lagi, di bawah server ini sebelum await itu tambahin sebuah pemanggilan dari si rootsnya. Jadi kita tinggal panggil server.routes, jangan lupa titik koma. Setiap pengakhiran JavaScript, bahasa pemrogram JavaScript, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Nah oke, kalau udah, ini kan udah selesai nih kita men-setting server kita. Oh ya, ini tuh artinya kita menginisiasi server kita. Nah ini adalah variabel server, biasanya terdiri dari port dan host ya kan. Nah port ini kita bisa ganti, misal mau 8000, 3000 atau 8080. Nah bebas. Kalau ini localhost. Nah ini Happy ini adalah framework yang kita pakai untuk membuat sebuah server setnya kita. Nah ini untuk memanggil semua path-nya nanti yang akan kita buat. Jadi kita akan membuat sebuah beberapa endpoint yang bisa dikunjungi di server API kita ya kan. Kemudian ini adalah untuk penjalannya ketika berjalan ya kan. Nanti ketika dia nggak berjalan maka nanti akan muncul errornya, lognya. Oke. Habis itu masuk ke routes. Nah di routes ini kita akan membuat variabel yang bernama routes sama dengan array. Jadi ini kita menampung beberapa data sekaligus ya kan, data dari endpointnya ya kan, atau metodenya. Nah kemudian pertama kita akan membuat metode bernama get. Jadi ini untuk mendapatkan sebuah data get, seperti yang kemarin aku ajarin. Jadi itu untuk mendapatkan sebuah data gitu ya. Kemudian path itu adalah sebuah endpoint atau jalur yang bisa dikunjungi di website lah atau di API nya kita nanti. Nah kemudian ini ada home, kita buat home dulu.
ya kan. Kemudian handler itu adalah logika yang akan kita buat nanti. Jadi ketika ini dipanggil itu dia akan membuat apa ya, logika apa atau memberikan respon apa. Info handler di typo mulu. Nah kalau udah kayak gini ya kan, kemudian buat variabel paling atas yaitu adalah const info handler. Ini untuk kita manggil modul atau dari si file handler. Nah, kita akan membuat nantinya. Require handler koma ya kan. Nah kemudian di paling bawah agar bisa ini dipanggil di server.js, kita buat namanya modul export dimana roots. Nah ini manggil dari variabel roots ini. Jadi variabel root ini agar mengizinkan bisa dipanggil di file server ini. Oke, kalau udah nih buat feed info handler. Kita kan belum nih membuat sebuah file handler. Kita buat dulu namanya handler.js. Nah di handler.js ini ya kan, kita akan membuat sebuah logika ya kan. Pertama const membuat sebuah function yang bernama info handler sama dengan, kemudian parameternya apa ya kan. Ini request dari user apa. Itu adalah responnya, kode responnya nanti ya kan, responnya mau apa. Nah ini karena ini masih nggak menggunakan parameter, dikosongin dulu aja nggak apa-apa sih. Nah ini di return langsung halo, ini aplikasi toko API tuh, contoh gitu ya. Nah setelah itu jangan lupa seperti biasa kalau udah membuat sebuah file ya kan, pastinya ada variabel sama untuk exportnya, modul export. Nah yang di export apa, karena ini nanti menampung banyak ya kan handlernya di sini, maka kita pakainya nah kolom awal info handler. Nah untuk uji cobanya ya kan, ini kan kalau mau uji coba kan harus dimatiin dulu, habis di running lagi karena ada update ya kan. Jalan lagi npm run start. Kalau udah dicek, nah sekarang udah muncul halo ini aplikasi toko API. Nah selamat, kamu udah berhasil membuat sebuah endpoint yang dimana memberikan sebuah respon kepada isi user tersebut. Nah oh ya, ini daripada nanti kalian capek-capek matiin atau enggak, nah kita akan menggunakan namanya nodemon. Nodemon itu digunakan ketika mengembangkan sebuah API atau aplikasi backend, dimana nggak perlu matiin hidupin lagi gitu. Jadi dia otomatis akan restart dengan sendirinya gitu. Caranya adalah npm install min-g nodemon. Oke, enter. Nah kalau udah ya kan, sekarang masuk di package.json. Di package.json ini kita akan membuat satu script lagi yang bernama dev ya kan. Akan kita bedakan, start itu untuk production, dev itu untuk development. Nah hampir sama teman-teman, bisa di copy aja ya kan. Yang membedakan adalah ini adalah nodemon bukan node. Nah sekarang bisa dijalani npm run dev. Jadi kita nanti nggak perlu matiin hidupin lagi setiap update programnya. Nah udah bisa ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut lagi, kita membuat sebuah root lagi
ini untuk menambahkan sebuah data. Ini kan kita membuat toko ya, jadi agar bisa menambahkan atau menghapus, mengurangi, melihat data. Nah, itu kita akan membuatnya, ya kan. Oke, pertama sama teman-teman ini, atau enggak bisa kalian jangan deh, kita ketik aja di method. Kemudian ini kan tadi mendapatkan data. Nah, kalau ini kita menggunakan post untuk mengirimkan sebuah data. Nah, path-nya apa? Path-nya harus nggak boleh sama-sama yang atasnya. Yang membedakan adalah endpoint akhirnya. Ini adalah /toko. Nah, handlernya namanya yang untuk mengisi logikanya nanti disimpan di function bernama add toko handler. Nah, kalau udah jangan lupa di sini tambahin juga add toko handler. Nah, kalau udah langsung terusnya kan udah. Sekarang kita masukin logikanya di handler. Nah, di handler kita membuat sebuah function baru yang bernama sama tadi. Kan kita belum mendeklarasikan kan. Nah, const add handler toko handler. Nah, sama dengan, nah kalau ini baru menggunakan parameter karena dia menerima sebuah request. Nah kayak gini teman-teman. Habis itu isi dari dalamnya. Oh ya, jangan lupa ini tambahin dulu di bawahnya. Nah, kita akan menerima sebuah parameter, ya kan, yang bernama apa teman-teman? Oke, itu aja deh. Apa ya? Oh, nama barang aja, nama, stok, kemudian harga. Ini aja deh biar simple. Oke, terus ini adalah requestnya. Kita bagi parameter requestnya, kemudian di pilot, ya kan. Nah, kan ini kan nanti datanya agar bisa diurutin, ya kan, atau dia memiliki data yang unik. Nah, makanya kita memerlukan sebuah ID, itu kayak sebuah labelnya, ya kan, untuk mengidentifikasi data tersebut. Nah, kita maka harus membuat ID-nya untuk memudahkan kita untuk mencari datanya nanti, kan takutnya terjadi data yang sama gitu kan. Nah, salah satu contoh kita ini. Nah, untuk ID-nya kita pakai Nanoid aja. Jadi Nanoid itu merupakan modul yang dimana tuh mengenerate sebuah ID, ya kan, secara random, ya kan, 16 karakter. Oh ya, jangan lupa setelah pengakhiran juga istiqomah. Nah, untuk ini kita harus mengeload dulu const Nanoid sama dengan require Nanoid. Nah, kemudian karena kita belum instalasi, kita tambahin dulu di sini, tambahin terminal, ya kan. Kalau kalian bisa milih beberapa pilih CMD aja, karena ini kan udah paku otomatis CMD. Kalau kalian pakai masih diletakkan di PowerShell, mungkin bisa tambahin di command prompt aja. Pakai command prompt lebih enak sih, itu kalau menurutku ya. Kemudian npm install Nanoid. Nah, ini untuk menginstal sebuah modul dari Nanoidnya. Nah, kalau udah, nah ini kan udah berhasil nih, ya kan, sudah menambahkan satu package. Nah, sekarang modul Nanoidnya sudah ada di projectnya, kita ada tersimpan di node modulsnya, ya kan. Setelah itu kita buat variabel yang digunakan untuk menggabungkan semua parameter ini, ID, nama, stok, harga. Kita namakan apa ya, data baru itu deh, pakai bahasa Indonesia biar kalian lebih tahu. Kemudian, ya kan, masukin ID, nama, stok, harga. Kemudian setelah itu titik koma, jangan lupa. Nah, setelah itu kita akan menambahkan sebuah apa ya,
penyimpanan. Nah, karena kita kalau ini kita pakai data sementara dulu, kita bisa pakai buatnya di sini namanya adalah ini data toko.js. Nah, di sini ini nanti digunakan untuk menyimpan sebuah data sementaranya. Jadi const toko, atau ini aja data toko itu biar sama. Nah, ya kan, sorry, ini harusnya list array atau array, bisa disebut array. Jadi bisa menyimpan data lebih dari satu di sebuah variabel gitu. Export, jangan lupa seperti biasa kalau udah diekspor. Nah, data toko titik 2 kita bisa tambahkan ini kurung perawal biar rapi aja sih. Nah, udah. Nah, kan kita udah membuat data sementara. Jangan lupa kita impor data sementaranya bernama data toko. Aku lupa lagi. Oh iya, data toko. Data toko sama dengan require titik slash data toko. Ini adalah variabel yang ada di dalamnya. Kalau yang ini merupakan nama filenya. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Kita akan membuat sebuah penambahannya. Caranya adalah kita panggil si ini penyimpanan tadi, arraynya tadi, data toko titik push, atau untuk memasukkannya. Nah, diisi dengan apa? Diisi dengan data baru ini, teman-teman. Nah, kalau udah itu koma. Nah, untuk penanganan error, misal terjadi error, nah kita pakainya namanya try. Di sini kita menyimpan namanya variabel nama response. Nah, respon ini untuk mengembalikan ketika dia berhasil dipanggil tuh responnya apa sih. Nah, kita panggil parameter h titik, kemudian respon, setelah itu ini koma. Nah, kita masukin nanti, jadi ketika dia berhasil responnya apa, aku ingin ada status pertama, ya kan, dia menampilkan pesan sukses atau berhasil, kemudian message atau tulisan message gimana, oh ya message, sorry berarti tulisannya message, oh message, oh ding. Nah, oke. Data berhasil ditambahkan, koma, jangan lupa titik koma, ya kan. Di sini kita panggil respon, kemudian responnya apa, ya kan. Kalau biasanya kalau berhasil tuh biasanya pakainya 200 atau enggak 201. Kalau ini kita pakai 201, jangan pakai 400 maupun 500 ya. Kalau 400 menandakan bahwa 404 tuh biasanya kayak pet jalurnya tuh nggak ada. Kalau 500 tuh servernya kayak ada yang error di algoritma kalian. Kemudian return respon, kemudian ini adalah catch, ya kan, catch-nya. Jadi ketika dia gagal ngapain, responnya response maha titik response catch. Nah, kemudian di sini sama seperti ini tadi, kasih status titik 2. Nah, kalau ini adalah file, artinya gagal. Message-nya apa, pesan yang ingin disampaikan, pesannya adalah book data gagal ditambahkan. Nah, kalau udah, jangan lupa di akhir titik koma sama tambahin juga response, kemudian titik kode, kemudian titik, habis itu kodenya ini, kalau ini tuh 500 teman-teman, karena ada yang salah nanti di algoritmanya ketika dia gagal atau di servernya mungkin. Nah, response, nah itu return itu fungsinya untuk mengembalikan sebuah nilai. Nah, apa yang dikembalikan nilainya adalah dari respon ini tersebut.
Nah, response terdiri dari beberapa parameternya, adalah status dan message gitu teman-teman. Nah, setelah itu kita udah berhasil membuat sebuah add handler. Nah, kemudian bisa balik ke code ya, kita cek ternyata nggak ada yang error, berarti ini bisa kita uji coba ya kan. Kalau pastiin dulu aman ya. Oke teman-teman, kalau kalian uji cobanya bisa pakai Postman ya kan, kalian install aja yang aplikasi bernama Postman. Nah, Postman bisa kalian install sih teman-teman, kalian nanti tinggal download aja ya kan, nanti kalau berhasil silahkan login ya kan, atau enggak kalian bisa nih diakses lewat online juga bisa, langsung sign in. Kalau pengen pakai aplikasi ya download, kalau mau online ya tinggal sign in aja teman-teman, nanti tampilannya sama aja kok gitu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman, nih tampilan dari si Postman. Nanti kalian tinggal membuat sebuah new ya kan, new HTTP, ini pilih HTTP ya kan. Nah, kemudian ini ya diisi dengan apa namanya, aku lupa URL ya, susah banget sama gara URL kalian. Nah, URL kalian itu adalah 3000. Nah, berarti di sini aku harus 3000 dulu. Nah, endpoint yang kita buat tadi ya kan, itu adalah /toko, berarti /toko. Nah, kan biasanya kan awalnya kan kalian pasti di sini nih letaknya nih. Nah, kalian bisa digeser-geser ya kan. Kita pakai bodinya pakai JSON. Ini bisa dipilih, nanti pilih raw ya kan, di sini raw, di sini pilih yang apa namanya, JSON. Formatnya itu adalah ini kan, parameter kita tadi kan menampung dengan nama apa ya tadi Pak, mana oh ini ada nama, stok, dan harga. Berarti di sini ada nama, stok, dan harga. Nanti kalau kalian tinggal ngetikin aja, ketik sama seperti ini pakai kurung perawal ya kan, kemudian key, ini value. Jadi di JSON tuh formatnya adalah key dan value, jadi kita memanggil key nya maka nanti value nya akan disertakan seperti itu teman-teman. Jadi misal kita adalah misalnya kopiku ya kan, stoknya berapa, 10, harganya 1000 ya kan, kita send. Nah, data berhasil ditambahkan. Nah, untuk mengeceknya gimana datanya udah tersimpan atau belum. Nah, kita perlu membuat sebuah endpoint lagi teman-teman, endpoint untuk mengecek data tersebut tuh ada apa aja sih di toko itu. Nah, kita ini bisa lihat dulu ya kan, nah, untuk menghead. Nah, kita menambahkan rootsnya ya kan, koma methods, koma get, koma add toko, kemudian handler ini adalah get toko handler ya kan. Kalau udah jadi sorry ini salah, nah /toko ya teman-teman. Nah, kalau udah di sini tambahin juga, bisa di copy aja di sini, dimasukin di belakang sini ya kan. Kalau udah, ini kan masih error ya kan, karena di handler ini kita belum membuat function yang bernama get toko handler. Nah, di sini tugas kita adalah membuat function baru ya kan, bernama function get toko handler. Functionnya ya kan sama kayak tadi, hampir sama, kurang lebih dia apa namanya, kalau untuk ada dua teman-teman, ada bisa mendapatkan data secara spesifik, ada juga bisa mendapatkan data keseluruhan. Data spesifik yaitu ada salah satu data aja yang ditampilin, atau enggak semua data ingin tampilin. Oke, kita akan membuat semua data ditampilin terlebih dahulu. Kalau semua data ingin ditampilin ya kan, kita ini nggak perlu diisi sih, nanti kalau pakai data spesifik ini baru diisi teman-teman. Nah, kemudian cons. Nah, ini langsung saja status ya kan. Oh iya, ada kelupaan ntar. Nah, ini kasih ini dulu, nah sampai lupa
ini koma. Kemudian di sini ada status, ya kan, statusnya apa ketika berhasil, karena mendapatkan data itu pasti langsung berhasil sih, banyak rata-rata, ya kan. Nah ini adalah sukses. Nah tapi nggak hanya itu aja, awalnya kan tadi message, bisa aja di sini adalah message. Susah banget message. Nah kemudian data berhasil didapatkan. Nah kemudian koma, di sini itu adalah oh ya, kita panggil data tokonya, sampai lupa. Nah toko nggak usah deh, ini data aja deh, data di sininya baru. Nah ada toko, nah iya harusnya iya sih, aku agak lupa. Oke, koma, bentar, ini ada yang error apa ya? Oh ya, ini belum ditambahkan di bawahnya. Bentar, apa yang ada yang salah? Kita script files get toko. Oh iya teman-teman, ternyata ini salah tuh karena kebalik nih. Nah harusnya di belakang, ini juga harusnya di belakang, kenapa di depan? Pantas kayak ada error. Harusnya udah bisa nih. Oh ya kan, udah bisa. Nah sekarang kita coba ya, udah berhasil nih. Ini misalnya status message, ya kan, kita coba di postman, kita kirimkan datanya terlebih dahulu, ya kan, udah berhasil. Terus ini diganti get, ya kan, untuk mendapatkan data. Nah sekarang di dalam data toko itu tersedia satu data doang nih, ada namanya kopiku stok. Kalau mau nambahin lagi bisa adalah keys, ini 20, ini 5000, tambahin data udah berhasil tambahkan, nggak ada error, harusnya udah mau tambah sih, tambah. Nah sekarang kita udah punya 2 data. Nah kayak kita sudah berhasil cara mendapatkan data dan cara mengirimkan data atau menambahkan data, ya kan. Sekarang kita akan membuat bagaimana caranya mengedit sebuah data. Nah cara mengedit sebuah data kita pakai yang namanya root, kemarin udah diajarin kan. Kemudian di sini buat satu endpoint lagi, bernama adalah method, nama put, koma, pet, kemudian slash toko, koma, handler. Nah namanya apa? Namanya edit toko handler, ya kan. Nah kita sekalian membuat delete sekalian aja deh biar cepat selesai, biar satu kali uji. Ini pakainya delete, ini jangan lupa diganti yang bawah delete, ya kan. Kalau udah jangan lupa di atasnya tambahin juga edit. Nah delete. Nah sekarang kita udah punyai beberapa endpoint, yaitu adalah get, post, ya kan, untuk ini home, untuk mengirim data, ini untuk mendapatkan semua data, untuk mengedit data, dan ini adalah untuk menghapus sebuah data, ya kan. Sekarang kita membuat handlernya kan, ini kita buat 2 endpoint baru kan. Nah kita belum membuat sebuah logikanya atau fungsinya. Const edit toko handler sama dengan ya ini untuk request, h ini sorry, nggak perlu ini gini. Nah ini baru tuh koma. Nah kita mengambil sebuah parameternya dulu, parameter dari ID, ya kan.
uniknya astaga. Nah ini request, kemudian params atau parameternya ya. Oke, kalau udah kita ambil pilot atau inputan dari si user tersebut apa aja ya, tadi ada nama, stop, sama harga kalau nggak salah ya kan, sama dengan request dari pilotnya atau data yang dikirimkan oleh user. Terus kemudian kita akan menemukan sebuah indeksnya dengan membuat sebuah simpannya di sebuah variabel indeks ya kan. Kita panggil data tokonya dulu, data toko, kemudian find index. Ini adalah function untuk menemukan sebuah data ya kan berdasarkan indeks. Nah yang ini barangnya ya kan kita simpan, kemudian membuat yang namanya adalah barang .id sama dengan kebanyakan id yang kurung, oh ya ini kurang satu. Nah jadi kita membuat sebuah variabel barang ya kan, itu udah dari si data tokonya sendiri kan, titik koma. Setelah itu kita membuat sebuah kondisi ya kan, jika indeks tidak sama dengan minus 1, jadi tidak boleh dengan minus 1. Kemudian data toko ini adalah indeksnya, indeks keberapa, kemudian buat yang namanya books data toko, terus kemudian indeks lagi, kemudian kita nama stok terus barang. Nah, setelah itu kalau udah kita membuat sebuah variabel lagi bernama response ya kan, responnya apa ya kan, sama kayak tadi kalau masih ingat, respon, kemudian statusnya apa, sukses. Nah ini berhasil maka statusnya adalah sukses. Kemudian message-nya apa, message susah banget nulis message. Nah terus data berhasil diperbarui, koma. Nah kemudian kita tunjukin tuh datanya apa, pembaruannya. Nah data toko, kemudian ini koma, disitu ini koma, ini respons titik kode ini 200. Ini kita membalikkan dari karena sudah kita buat, kita return aja ya kan, koma. Nah setelah itu kita membuat sebuah variabel lagi, variabel nama response ya kan. Ini untuk kalau ini kan kondisi jika berhasil ya kan. Kalau ini kita akan membuat kondisi di mana dia gagal diperbarui. Nah statusnya adalah file, message, kemudian data gagal diperbarui, koma ya kan, titik koma jangan lupa, kemudian respons, kemudian code,
500 enggak, ini 404 jika jika nggak ada return response. Jadi ketika data gak temui maka adalah 404. Kemudian buat di sini belum tambahin teman-teman, tambahin dulu edit toko handler sama delete toko handler. Nah, kita buat satu fungsi lagi sekalian, fungsi terakhir untuk menghapus sebuah data, yaitu adalah delete toko handler. Aduh, capek. Sama dengan semangat request h fungsinya kan isinya apa, jangan lupa itu koma. Kita ambil dulu parameternya tadi, ya kan. Parameternya apa, kita uniknya adalah ID karena kita sudah buatnya ketika menambahkan sebuah data, ya kan. Kemudian request, kemudian paramsnya koma, kemudian adalah const buat variabel lagi, ya kan, bernama index untuk menemukan sebuah indeks di dalam sebuah data book, data toko, data baru. Find index, ya kan. Kemudian ini adalah sebuah data, enggak, ini barang aja deh, barang. Ini sebenarnya bebas ya menamainnya, yang penting konsisten. Barang titik ID, ya kan, kita mendapatkan ID nya, ya kan. Jika ID nya dari si parameternya itu sama dengan data yang ada di dalam database kita, ya kan, data sementara kita, maka jika kondisi indeks itu tidak sama dengan min 1 sama kayak yang diedit tadi, maka data toko itu di splice, ya kan, indeks, 1. Nah, responnya apa teman-teman? Berhasil. Respon status kedua sukses, koma, message data berhasil dihapus, nggak apa ya, berlebihan dikit lah. Respon, jangan lupa responnya apa, sama nanti dibalikin 100. Kemudian return, kembalikan sebuah nilai dari si respon tersebut. Nah, kalau udah, kita buat lagi sebuah parameter bernama const respon. Ketika datanya tidak ada, apa yang terjadi? Maka dia akan mengirimkan sebuah respon file dengan message data telah gagal dihapus. Oh ya, satu lagi belum nih, responnya apa? Responnya 404 karena dia tidak ditemukan. Jika aja sih, kalau enggak kondisinya. Nah, kayak nggak ada error di sini. Mari kita dicoba dulu apakah bisa. Pertama, karena kita telah memperbarui sebuah programnya, pasti akan datanya akan 0 lagi, ya kan. Pokoknya setiap kita memperbarui program itu akan 0 lagi. Tapi kalau simpan database, maka nanti datanya tersimpan di database, jadi nggak akan hilang. Ini karena kita pakai namanya data sementara, ya kan teman-teman. Kemudian kita akan mengisi data dulu karena datanya masih kosong, ya kan. Kita isi dengan permain keys sama
apa ya, jahe. Nah udah berhasil 2, kita cek apakah datanya udah bertambah 2. Nah udah bertambah 2. Oke, kali ini aku ingin mengedit data dari si jahe. Kita pilih yang namanya put, ya kan. Nah ini diganti dengan apa ya, namanya apa ya, permen kaki. Nah ini dikasih apa namanya, oh iya ada lupa satu lagi, ini rootsnya harusnya bukan gini teman-teman. Rootsnya itu ditambahin sebuah parameternya, karena dia datanya kita mengambil namanya parameter, jadi harus ditambahin. Caranya slash berbeda sama get sama post. Di sini adalah id. Nah makanya kan tadi kan nih, jelasin kenapa kok di sini tambahin id berbeda sama get dan post, karena di handler kita memerlukan sebuah id-nya data yang sudah ada, ya kan, untuk mencarinya secara spesifik, entah itu mendelete ataupun menghapusnya, karena kita perlu datanya dulu apakah ada atau enggak. Kalau enggak ada ngapain kita edit gitu loh, gitu. Nah iya, kita ngisi lagi dong, masih kosong nih. Nah bentar, ini error karena ini, hapus dulu slash toko dulu. Nah masih kosong, kita isi lagi permen kaki, ini permen kiss, ini 40, ini 1000, sen. Udah ditambahkan datanya, ya kan, 2, ya kan. Sekarang kita cek dulu datanya udah ada 2 atau belum. Oke, datanya udah ada 2. Sekarang kita akan mencoba pengedit data jahenya. Ini balik ke put, pilih put. Nah slash, nah id nya, nah kemudian diganti jahe ini diganti permen kapas, ya kan, harganya masih sama nih 5.500 stoknya juga. Nah kita ganti deh biar beda, kita send. Nah ada error, kita cek dulu teman-teman errornya bagian apa. Baik, oh ini teman-teman kan ada nama stok, harusnya kenapa barang, di sini harusnya harga. Bisa dulu, ya kan, udah. Saya cek dulu apakah masih ada datanya. Ya kayaknya harus isi lagi teman-teman. Ya kan harus isi lagi. Oke, kita isi lagi permen kapas. Ini biar cepat, ini ganti aja namanya aja is, tambah lagi, kemudian cek dulu apakah bisa. Ya udah bertambah, ambil id keysnya permen keys, masuk ke put, ganti keysnya menjadi apa ya, sabun gitu aja deh, sabun jumlahnya 1, udah 2000, ya kan. Udah habis itu ini ganti slash, masukin id sabunnya di atas, kemudian klik send. Nah data berhasil diperbarui teman-teman. Nah berarti udah nggak error lagi, udah aman nih sekarang edit. Nah sekarang kita mencoba data dari sabun itu apakah bisa dihapus, ya kan, berhasil dihapus atau enggak. Kita cek lagi delete, masih dengan id yang sama. Udah, nah berhasil dihapus, harusnya datanya masih 1 ya. Error karena ini nggak boleh pakai parameter teman-teman. Nah datanya udah berhasil. Nah sekarang udah selesai teman-teman. Selamat ya, kalian udah berhasil membuat sebuah project pertama kalian, membuat sebuah API, ya kan, dengan menggunakan framework Happy.js, ya kan. Lumayan kalian belajar, ya kan, untuk portofolio kalian. Ini kita telah mempelajari CRUD, ya kan, create, update, delete. Jadi gimana cara menambahkan data, gimana cara membaca data, gimana cara mengedit data, dan gimana cara
hapus sebuah data, ya kan. Oke, mungkin itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.